Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatul Muafiyah dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang analisa matan hadis riwayat Ibnu Asakir mengenai wabah penyakit. Sebelumnya, kritik matan hadis ialah tinjauan terhadap matan hadis dalam rangka menetapkan apakah hadis tersebut bisa ditetapkan sebagai hadis yang sahih atau tidak. Nah, untuk menetapkan matan tersebut sahih atau tidak, kita memerlukan beberapa langkah-langkah. Yaitu langkah pertama, kita melihat kualitas sanad hadis tersebut. Nah, dalam hadis terdapat dua bagian, yaitu sanad dan matan. Tanpa adanya sanad, matan tidak akan menjadi suatu hadis yang dapat dikatakan sahih. Nah, sebelum kita meneliti matan tersebut, kita harus meneliti sanadnya terlebih dahulu. Dikarenakan kualitas sanad hadis dapat mempengaruhi kualitas matan hadis tersebut. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Asakir yang akan kita kaji ini, yaitu menjelaskan tentang wabah penyakit yang dimana pada zaman sekarang hadis tersebut tenar kembali dikarenakan pada zaman sekarang sedang ramai-ramainya pandemi COVID-19. Nah, kita kembali lagi dengan melihat kualitas sanad hadis tersebut. Nah, kesahihan sanad hadis dapat kita lihat dengan riwayat para perawi hadis itu. Dapat kita lihat dalam tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perawi-perawi yang ada dalam sanad hadis Ibnu Asakir tidak semuanya memiliki kualitas kedhobitan dan adil. Ada beberapa perawi yang tidak diketahui latar belakangnya, bahkan ada yang tertuduh dusta. Dan dalam penilaian kualitas hadis seluruh perawi ada dalam suatu rangkaian sanad hadis harus dikatakan dhobit dan adil. Dan apabila salah satu dari perawi tersebut ada yang mengatakan dusta, maka sanad hadis tersebut dikatakan dhaif. Sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah atau landasan dalam mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Nah, dilihat dari kualitas sanad tersebut dapat dikatakan matannya akan ikut dhaif. Nah, setelah langkah pertama, yaitu setelah mengetahui bagaimana kesahihan matan dilihat dari aspek kesahihan sanad, maka langkah selanjutnya adalah meneliti lafal matan hadis yang memiliki makna yang sama. Hal ini dilakukan karena hadis-hadis yang diriwayatkan secara maknawi lebih banyak daripada secara lafzi. Untuk hadis mengenai wabah ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, kita menemukan dua hadis lainnya yang memiliki makna yang sama. Selain itu, dari hadis penelitian sanad yang telah dilaksanakan sebelumnya, para perawi hadisnya pun saling berkaitan satu sama lain yang merupakan muttabi' dari hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis pertama yaitu innallaha ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahlil ardi surifat an umaril masajid. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'ahatan minas sama'i unzilat surifat an umaril masajid.
Yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anzalallahu ahatan minas sama'i 'alal ardi surifat an umaril masajid." Nah, dapat dari ketiga hadis tersebut memiliki makna yang serupa, akan tetapi terdapat perbedaan lafal di antara ketiganya. Dalam hadis di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah lafaz di dalamnya. Hadis pertama dan ketiga cenderung lebih panjang sehingga memuat informasi lebih banyak. Sedangkan hadis yang kedua lebih singkat namun tidak kehilangan makna dan inti hadis tersebut. Menurut penulis lafaz, yang perlu dipahami dalam hadis tersebut ialah kata ahatan, karena inti hadis tersebut ialah membicarakan mengenai penyakit. Nah, jika diteliti secara terjemah, kata ahatan memiliki arti rintangan, gangguan fisik, cacat, dan kelainan bentuk. Kata ahatan berasal dari akar kata yang berarti hama dan penyakit. Namun, terjemah ini lebih merujuk kepada hama dan penyakit yang menyerang tanaman dan hewan ternak. Sedangkan dalam lisan al-Arab, kata ahatan semakna dengan yang berarti epidemi, wabah, penyakit pes, dan hama. Nah, dari terjemahan di atas dapat dipahami bahwa ahatan bermakna penyakit dan hama yang mengakibatkan gangguan fisik, cacat, kelainan bentuk. Berdasarkan data di atas, makna ahatan bisa berupa penyakit, wabah, atau hama yang menyerang hewan, tumbuhan, hingga manusia. Dengan demikian, wabah, hama, atau penyakit tersebut bisa turun kepada apa saja, namun memiliki dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, perbedaan selanjutnya, pada hadis pertama dan ketiga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berhak menurunkan suatu penyakit dan disebut dengan kepada siapa penyakit itu turun, yaitu ahlu al-ard, yaitu penduduk bumi. Hal demikian ditunjukkan dengan penggunaan fi'il madhi ma'lum pada kata anzala, yaitu bentuk kata kerja lampau yang pelakunya disebut secara zahir atau jelas. Jadi dalam kata anzala tersebut pelakunya disebutkan secara jelas. Maka dalam hal ini yang berkuasa untuk menurunkan suatu penyakit ialah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam lafaz tersebut. Nah, sedangkan pada hadis yang kedua, yaitu anzala tadi berupa bentuk menjadi anzalat yang merupakan fi'il madhi majhul dari kata anzala, yang mana merupakan bentuk kata kerja lampau yang pelakunya tersebut tidak dikatakan secara zahir. Hal ini ditunjukkan tidak ada lafaz Allah setelah kata kerja tersebut, sebagaimana yang terjadi pada hadis pertama dan ketiga. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana kualitas matan dan susunan lafal matan hadis Ibnu Asakir, selanjutnya kita mengkontekstualisasikan isi matan tersebut ke kejadian, ke situasi sekarang, yaitu situasi yang tengah dihadapi manusia pada saat ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa hadis Ibnu Asakir memiliki kualitas hadis yang dhaif. Namun, kita bisa mengambil pelajaran dalam hadis tersebut, akan tetapi tidak untuk dijadikan landasan hukum. Nah, menurut penulis hadis tersebut berbicara mengenai wabah penyakit atau hama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, hewan ataupun tumbuhan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap sekitar. Nah, jika dikontekstualisasikan kepada situasi sekarang, yaitu dapat kita lihat sekarang kita tengah dirundung oleh wabah, yaitu pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun.
Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sedang menguji kita dengan diturunkannya sebuah penyakit menular yang mengharuskan manusia membatasi mobilitasnya dan kehidupan sosialnya dengan manusia lainnya, yaitu dengan cara physical distancing. Namun, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Allah akan menjauhkan penyakit tersebut bagi orang-orang yang memakmurkan dan meramaikan masjid. Jika dilihat berdasarkan kondisi yang sekarang, di mana virus sedang menyebar, tentu memakmurkan dan meramaikan masjid tidak bisa dilakukan seperti biasanya, karena kita harus physical distancing, yaitu menjaga jarak antara satu sama lain. Sedangkan ketika kita meramaikan masjid, otomatis akan terjadi pengunjung yang membludak gitu. Jadi akan ramai sekali dan penyebaran virus tersebut akan semakin mudah dikarenakan tidak ada jarak antara mereka. Nah, jika masih ingin tetap mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka sepatutnya mengikuti himbauan pemerintah setempat, serta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan membatasi jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi desak-desakan dan mengakibatkan mudahnya virus tersebut menular. Maka dari isi matan yang menyebutkan penyakit dapat dipalingkan dari orang-orang yang meramaikan masjid tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal yang bisa terjadi ialah adanya penularan virus yang terjadi antara jamaah selama berinteraksi dalam masjid. Nah, kesimpulannya, hadis riwayat Ibnu Asakir bersifat dhaif. Lalu, kandungan matan hadis ialah berbicara mengenai wabah, hama, dan penyakit menimpa penduduk bumi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, kontekstualisasinya dengan kondisi sekarang, hadis tersebut tidak relevan karena saat sekarang sedang terjadi pandemi yang dengan mudah menular, sehingga meramaikan masjid lebih baik ditunda dahulu atau dijalankan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.